Teman-teman sekalian yang saya banggakan, seperti yang kalian ketahui, negara kita tercinta, negara Indonesia, memiliki berbagai macam keberagaman, baik dari agama, suku, ras, dan juga budaya. Dari keberagaman itu, memunculkan kekayaan bahasa dan sastra. Apakah kalian tahu, saat ini Indonesia mempunyai 718 bahasa yang dimana 90% berasal dari Indonesia Timur. Dari keberagaman bahasa inilah kita, bangsa Indonesia, membutuhkan bahasa persatuan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi. Dengan bahasa Indonesia, segala perbedaan menyatu dalam kebinekaan Tunggal Ika. Seluruh elemen masyarakat disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tidaklah mudah. Para pejuang melewati proses yang panjang. Kala itu, bangsa Indonesia harus terbelenggu oleh kaum imperialis dan kolonialis. Mengalami berbagai penghinaan dan penindasan, terinjak harkat dan martabatnya selama ratusan tahun. Barulah muncul keberanian, semangat, dan tekad yang satu dari para pejuang. Pada 28 Oktober 1928, inilah tonggak bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Mereka, para pemuda, mengikrarkan Sumpah Pemuda, di mana dalam butir ketiga Sumpah Pemuda tercantum, kami, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Untuk apa? Untuk mengangkat kembali harkat dan martabat bangsa Indonesia, menentang penguasa saat itu. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia memasuki periode baru. Selain sebagai bahasa pergaulan dan perhubungan, bahasa Indonesia juga dikembangkan menjadi bahasa ilmu, seni, politik, hukum, dan sebagainya. Pada tahun 1954 diadakan Kongres Bahasa Indonesia kedua. Tahun 1972, Presiden Republik Indonesia menetapkan pemakaian ejaan baru bahasa Indonesia. Tahun 1978 dan 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga dan keempat yang diselenggarakan di Jakarta. Dalam kongres ini dihasilkan beberapa simpulan dan usul sehubungan dengan masalah-masalah di bidang bahasa, pengajaran bahasa, dan pendidikan bahasa dalam kaitannya dan kedudukannya dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selain itu, bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan bahasa. Namun sayangnya, di era kita ini, banyak sekali dari kalian merasa keren menggunakan bahasa asing. Menganggap yang tidak bisa bahasa asing seolah-olah paling kolot. Hei kawan, sadarlah, tidak ada bahasa yang pantas menyandang predikat keren selain bahasa Indonesia. Sebuah bahasa yang bahkan untuk pengakuannya membutuhkan darah-darah perjuangan. Memang benar, mempelajari bahasa asing itu perlu di era globalisasi saat ini. Tapi hal itu jangan dijadikan sebuah alasan sehingga kita kehilangan jati diri kita
sebagai bangsa Indonesia dengan melupakan bahasa Indonesia. Kita patut bangga berbahasa Indonesia. Mengapa? Karena bahasa Indonesia sangat luar biasa di mata dunia, di mana bahasa Indonesia menduduki peringkat ketiga di Asia dan peringkat ke-26 di dunia. Dijadikan bahasa resmi kedua di Vietnam, paling populer di Australia, dan di negara ini didirikan pusat-pusat studi bahasa Indonesia. Saat ini ada beberapa universitas di Jepang yang membuka jurusan bahasa Indonesia. Sementara yang mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pilihan ada lebih dari 20 perguruan tinggi di Jepang. Bahkan bahasa Indonesia masuk ke dalam 10 daftar bahasa paling banyak digunakan. Dengan kemajuan zaman, kita sebagai generasi penerus harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana kita dapat menunjukkan kebanggaan sebagai orang Indonesia jika kita tidak menggunakan bahasa Indonesia? Oleh karena itu, mari kawan-kawan semua, kita gaungkan kebanggaan kita menggunakan bahasa Indonesia.